Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Nuh ayat 7. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pertama kali kita kalau ada ayat seperti ini tidak ada tanda waqaf, maka kita berhenti di tempat yang bagus. Cara memberhentikannya yaitu sebelum wawu ini bagus. Misalnya kita dari sini, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Sampai sini ini paling bagus. Kita berhenti di sini, kemudian kita ulangi dari ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Thiyabahum berhenti di sini sebelum wawu. Itu ciri-ciri umumnya ya. Jadi sebelum wawu. Kita mengulanginya dari wawu lagi. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Jadi bisa dibagi tiga di ayat ini cara waqafnya yang bagus. Misalnya kita tidak kuat tadi itu fi adhanihim, tadi saya baca sampai asabi'ahum, ini tidak apa-apa. Terus kemudian kita ulangi dari ja'alu lagi, karena itu tidak ada tanda waqafnya, sehingga kita waqaf kemudian ibtida yang baik. Wa inni, dan yang bertasydid disebut guna musyaddadah, kita dengungkan. Wa inni mat tabi atau mat asli. Kullama, manya ini adalah mat tabi atau mat asli, panjangnya satu alif. Da'autuhum, da'au ini layin, ini ada sukun wawu, sebelumnya ada fathah. Membacanya membentuk huruf u, da'autuhum, kemudian ainnya hati-hati bukan hamzah tapi ain. Da'autuhum litaghfira lahum. Ada mim mati bertemu lam, di sini juga mim mati bertemu dengan jim, ini disebut dengan izhar syafawi, tidak dengung ya. Ketika kita membaca mim mati, kita langsung ke huruf berikutnya, ini berarti tidak panjang atau tidak dengung, makanya disebut izhar syafawi. Syafawi artinya bibir, maksudnya adalah mim. Mim ini, mim yang sukun ini harokatnya itu di syafawi atau bibir. Litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Ini ada mat tabi'i, ja'alu ini mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Ini kita sebut dengan hamzah di lain kata. Ja'alu sendiri, kata sendiri, asabi'ahum ini adalah kata tersendiri. Oleh karena itu ketika kita mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata atau kalimat, maka disebut mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah. Antara ja'alu dan asabi'ahum ini terpisah. Demikian juga yang sini fi adhanihim, fi tersendiri, adhanihim tersendiri, maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Asabi'ahum. Nah, sampai di sini kita menemukan huruf-huruf yang hampir sama berbentuk, kalau dalam bahasa Indonesia ini ada unsur s-nya ya. Yang pertama adalah shad, asabi'ahum, seperti orang bersiul ada shifir di situ.
ada desisan sifir asabi'ahum fi adhanihim was ini sin tidak sama dengan sho. Kalau sho ini agak mencucu karena shod ini termasuk huruf isti'la ya, agak ke langit-langit membentuknya itu. Kalau sin ini biasa saja, was kemudian dilepas, hurufnya itu dilepas tidak ditekan. Was tau ini lemes saja ghainnya, kemudian setelah sin membentuk bertemu kita dengan huruf shin ya. Shin was tau syau, hati-hati ini wawu yang sukun ini adalah layin, mat layin. Was tau syau siyabahum, nah ini tipis, saknya tipis, jadi ada shad, ada sin, shin, sa. Ini harus kita bedakan, harus fasih, apalagi kita ingin menyempurnakan bacaan kita. Jadi harus tepat makhrajnya dan sifat-sifat hurufnya. Asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw. Jadi ini tipis, sinnya syau agak tebal, kemudian saknya lebih tipis lagi. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru, ketemu shad lagi, wa asarru wastakbaru istikbara. Jadi dilepas kalau sin, jangan ditekan. Wastakbaru istikbara. Yang perlu kita perhatikan di sini, kita menemukan wawu bertemu dengan wawu. Wawu bertemu dengan wawu dalam hukum tajwid itu disebut dengan idgham mutamatsilain karena hurufnya sama ya. Ada dua huruf yang persis sama bertemu, yang satu sukun, yang satu huruf hidup bertemu, maka disebut idgham mutamatsilain. Itu secara umum, tapi di sini ini tidak disebut idgham mutamatsilain, tapi ini adalah mat tabi'i biasa ya. Mat tabi'i atau mat asli kita panjangnya satu alif saja. Jadi tidak diidghamkan. Idgham itu artinya masuk, tidak ditasydidkan ke wawu ini. Membacanya wa asarru wastak, seperti panjang biasa. Wa asarru tanpa mentasydidkan ke wawu. Kalau seperti ini wa asarru wastak, itu tasydid wawu. Ternyata itu bukan seperti itu, ini adalah mat tabi'i biasa. Ada yang bilang ini adalah mat tamkin, tapi secara umum ini adalah mat tabi'i atau mat asli yang panjangnya satu alif, terpisah antara sukun wawu dan wawu itu sendiri, bukan idgham mutamatsilain atau idgham misli. Wastakbaru istikbara, wastak kaf itu ada hamesnya. Wastak bukan qalqalah, bukan pula dia tidak menimbulkan apa-apa, tapi dia itu menimbulkan suara yang khas ya, yang kecil, meleleh sedikit. Wastak wastakbaru istikbara, bara ini satu alif sama, ini mat tabi'i, yang belakang itu mat iwad. Mat iwad artinya ganti, iwad artinya ganti, tanwinnya diganti dengan mat. Jadi membacanya ini satu alif saja. Wa asarru wastakbaru istikbara. Ketika ru, baca ru ini dipendekkan langsung ke sukun sin. Baiklah kita ulangi dari depan. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara.
Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Nuh ayat 7. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.